Beralih ke berita selanjutnya, pemirsa, Lega Resource Center untuk Keadilan Gender dan Hak Asasi Manusia mencatat tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan di Jawa Tengah. Sepanjang tahun 2024 hingga pertengahan 2025, lembaga ini telah menangani puluhan kasus dengan beragam bentuk kekerasan. Lega Resource Center untuk Keadilan Gender dan Hak Asasi Manusia atau LCRKJH mencatat kasus kekerasan terhadap perempuan di Jawa Tengah terus meningkat sepanjang 2024 hingga pertengahan 2025. Kepala Operasional LCRKJH Hinayatul Mukaromah mengungkapkan jenis kekerasan yang ditangani meliputi KDRT, kekerasan seksual fisik, kekerasan berbasis gender online (KBGO) hingga perdagangan orang. Totalnya, LCRKJH telah mendampingi 12 kasus KDRT, 11 kasus pelecehan seksual, 2 kasus pemerkosaan, 2 KBGO, dan 2 kasus trafficking. Namun penanganannya, kasus-kasus ini masih terhambat oleh sulitnya pembuktian, kurangnya pemahaman aparat, dan lambannya penegakan hukum. Salah satu kasus kekerasan seksual yang sudah dilaporkan sejak 2022 hingga kini belum juga menemukan tersangka. Hinayatul menilai hal ini menunjukkan rendahnya pemahaman aparat terhadap Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Aparat dinilai masih menggunakan perspektif lama dalam KUHP, bukan pendekatan khusus yang diatur dalam UU TPKS. Ia juga menyoroti KBGO yang semakin marak namun sulit ditangani karena rendahnya kesadaran korban dalam menyimpan bukti digital. Meski begitu, LCRKJH terus melakukan pendampingan serta edukasi terkait relasi digital sehat, khususnya bagi perempuan yang menjalani hubungan jarak jauh. Sebuah tindak pidana gitu. Karena memang UU TPKS itu kan baru disahkan gitu ya. Kemudian pemahaman aparat penegak hukum tentang kekerasan seksual yang sebenarnya dilindungi oleh Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual itu kan juga menjadi tantangan mereka gitu ya. Ketika mereka paham apa sih yang melatar belakangi UU TPKS itu disahkan gitu ya. Kemudian apa sih sebenarnya menjadi tantangan teman-teman gitu ya dalam kasus kekerasan seksual, mungkin tidak sebimbangnya mereka gitu ya, untuk menentukan ini kasus kekerasan atau bukan gitu. Termasuk juga kasus-kasus kekerasan seksual berbasis elektronik atau beberapa tahun lalu itu menyebutkannya KBGO gitu ya, kasus kekerasan berbasis gender online, itu juga menjadi salah satu tantangan ya, lagi-lagi terkait dengan alat bukti. Karena kalau kasus KBGO atau KSBE itu kan elektronik yang menjadi alat bukti gitu. Ketika misalnya kita tidak menyimpan bukti elektronik, itu kan mudah sekali terhapus, apalagi ketika kita nggak bisa menyimpan URL-nya gitu ya. Nah itu kan artinya apa yang kita laporkan itu polisi menganggap lemah gitu ya, sehingga itu juga menjadi tantangan berat bagi kami ketika korban yang kami dampingi adalah kasus kekerasan berbasis gender online gitu. Karena dia harus paham apa yang harus disimpan, apa yang ini akan menjadi bukti yang kuat ketika kasus kekerasan berbasis gender online ini dilaporkan ke polisi. Dari Semarang, Rizky Sahrul, Lingkar TV melaporkan. Untuk mengetahui kondisi terkini, reporter kami Rizky Sahrul akan mengabarkannya untuk Anda. Baik pemirsa Lingkar TV dimanapun Anda berada, Legal Resource Center untuk Keadilan Gender dan HAM atau LCR KJH mencatat ada 136 aduan kasus kekerasan terhadap perempuan. Permasalahannya pun bermacam-macam, mulai dari KDRT, kekerasan fisik maupun pelecehan seksual fisik, perdagangan orang maupun human trafficking, serta kekerasan berbasis gender online atau KBGO. Namun dari sejumlah kasus tersebut, KBGO menempati peringkat tertinggi dengan jumlah kasus yang cukup signifikan. KBGO ini masih menjadi kasus tertinggi dari data Komnas Perempuan, menunjukkan peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir, terutama sejak kasus COVID-19 beberapa tahun lalu. Peningkatan ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk perkembangan teknologi dan media sosial yang semakin meningkat. Permasalahan lain juga muncul saat pihaknya melaporkan ke aparat penegak hukum. Pihaknya menilai hambatan dalam pembuktian dan juga pemahaman
aparat menjadi molornya suatu kasus yang tak kunjung tertangani. Ditambah pemahaman aparat negara hukum terhadap Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau UU TPKS masih rendah. Aparat juga menggunakan kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP, bukan pendekatan spesifik yang diatur dalam UU TPKS. Meski begitu, Legal Recourse Center untuk Keadilan Gender dan HAM tidak berhenti sampai di situ. Pihaknya terus bekerja keras dan membantu semaksimal mungkin untuk mencari keadilan tentang beberapa kasus yang dialami oleh masyarakat dan memberikan edukasi terhadap masyarakat. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Rizky Sahrul atas laporannya. Selamat bertugas kembali.